Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anda akan mengajarkan mengenai custom transition. Pernah nggak sih kalian bikin transisi kayak begini nih? Misal contoh klipnya mentok nih ya. Kalian paksa dengan cara tandain dengan kontrol, klik dan kontrol ya maksudnya. Terus diklik left mouse, pilih klipnya, baru jadi klik kontrol T. Pasti nongol kayak gini. Kenapa? Karena dia minta dimajuin dulu klipnya. Misal kayak gini nih, digeser kayak gini. Nah, ini kalian baru bisa add transisi tadi di tengah-tengah kayak gini nih. Nih, ini kontrol T. Nah, pasti kayak gini dia bisa. Tapi, kalau kayak gitu kan ribet. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah. Terus juga kalian bisa custom tuh transisinya. Caranya bagaimana? Nih, ya, ini kan klip. Kalian pastikan durasinya paling enggak 1 detik ya. Ini kan nih 0718 ya. Berarti ini kan 7 detik 18 frame ya. Maksudnya. Terus habis itu kalian taruh klip sebelahnya di atasnya. Kemudian diklik B, kita potong klipnya. Ini pastikan klip atas dan bawah sama ya. Nih, cara ngecek kayak gini aja nih. Ini kalau udah kayak gini berarti tandanya udah 1 detik durasinya. Kalau sudah ditandain, klik kanan, New Fusion Clip. Oke, kalian udah masuk kayak gini. Kemudian kita masuk ke Fusion Tab. Sekarang di bagian Merge, kita diklik kanan bagian blendnya, Modify Width, Anim Curves. Ya, gue masuk ke Modifier. Nah, di sini Anim Curves ini sebenarnya fungsinya buat bikin transisi, tapi dengan fleksibilitas yang lebih tinggi ketimbang transisi bawaannya DaVinci Resolve. Maksudnya kayak gimana? Kita bisa ngesetting berbagai macam parameter yang ada di sini. Entah itu curve shape, scaling, ataupun timing. Untuk timing ini dia lebih tepatnya ke setting waktu ya. Kalian bisa melambatkan atau mempercepat waktunya ya. Untuk offset ini dia bisa memperlambat atau mempercepat juga ya. Ini kalau makin maju dia makin lambat berarti ini klipnya. Tuh, kalian bisa lihat. Nah, kalau untuk scaling ini kan dia by default 1 ya. Kalau misalnya kalian jadikan 1,5 kali, 1,5, berarti otomatis tiap klip ini nanti dikali 1,5. Nah, nanti hasil seperti ini nih. Tuh, ya. Jadi kayak ada bablas. Jadi kalau bisa kalian mainkan, nih misal contoh kalau misalnya di setting scale gini kan otomatis kalau 1 kan dia sampai mentok. Kalau udah di setting kayak gini, berarti dia end clipnya udah beda lagi dong. Gitu. Itu tadi scaling ya. Timing kita udah bahas. Offset juga sama ya. Hal yang sama juga berlaku buat offset ya. Tuh, sama, nggak jauh berbeda. Kemudian kalau untuk source ini biasanya kalau by default di bawah Fusion, dia tuh makanya transisi. Kalau duration, dia tuh biasanya dari edit tab. Misal contoh nih di edit tab ya. Nih, kalian klik Ctrl T ya. Nah, ini dari edit tab ini. Nanti bakal masuk ke Fusion dia. Gitu. Aneh masuk lagi ke Fusion. Kita bakal pakai setting transition. Kemudian di curve-nya kita mainkan di easing. Oke. Nah, untuk in atau out, ini maksudnya lebih tepatnya ke awalnya ya. Nih bagian awal. Ini kita setting jadi shine ya. Nah, nanti bakal berubahnya kayak gini. Tuh, ya. Bagaimana kalau misalnya outnya kita setting juga, misal contoh jadi shine. Nah, nanti dia bakal ngikut tuh. Jadi agak dua-duanya lebih ke shine dua-duanya ya. Jadi transisinya berlaku buat yang masuk sama keluar. Maksudnya dari transisi masuk nih sampai transisi akhirnya atau keluar gitu. Kalau di mirror, misalkan tadi kan kita finish sampai selesai ya. Nih, linear banget sampai selesai. Kalau di mirror, dia udah selesai nih sampai tengah. Nanti bakal balik lagi ke awal. Tuh, jadi kayak gini. Kalau invert, kebalikannya. Misalkan awalnya kan kayak gini nih. Awalnya kan mobil nih. Kalau di invert jadi dari bintang dulu. Nanti dibalik. Gitu. Bisa kita balikin juga misal contoh jadi mirror ya. Bisa. Nanti di kayak gini, ntar balik lagi ke bintang. Kayak gitu cara kerjanya. Oke, ini udah ya curve easing, kemudian di bagian custom bisa ya. Nah, kalau untuk custom ini dia lebih fleksibel. Kalian bisa titikin nih, misalnya kayak gini, 1, 2, 3. Tinggal diklik titik aja terus kalian naikin nih. Misalnya ini bikin gunung ya. Contohnya aja. Ini bikin lagi di sebelahnya. Nah, kita coba play. Tuh. Ini kan hitungannya masih kasar. Kalau mau dibikin smoothing bisa. Kalian tinggal klik kanan, terus kemudian bagian smooth. Nah, nanti langsung ke smooth sendiri nih. Kita coba play lagi. Tuh. Ini kalau custom ya. Nanti kalian bisa atur sendiri nih mau pakai custom, easing atau linear. Kalau linear dia nggak bisa edit ya. Dia otomatis lurus. Udah garis miring gitu aja. Nih nanti hasilnya kayak gini. Oke, ini mengenai anim curves ya. Sekarang implementasinya bagaimana? Kalau di parameter lain. Ini kan yang aneh coba kan baru di bagian blend ya. Ini modifier aneh balikin ke easing terus jadi in out send ya. Kalau misal di efek lain, misal contoh aneh pakai efek directional blur ya. Nih, aneh add. Oke. Misal contoh, lengthnya yang mau aneh kasih anim curve. Bisa.
Ini di modifier, kita ke modifier ya. Kemudian di bagian source, aneh ganti transition ya, masih defaultnya nih. Curve jadi easing, in out sign, kemudian di mirror. Nah, nanti kalau di mirror dia jadi kayak gini. Oke, tuh ya. Kita play aja ya. Ya, jadi kayak gitu efeknya. Kalau kita pakai easing. Kalau mau kita percepat bisa. Bisa contoh nih aneh scale-nya ganti jadi 0.5. Bisa. Nih. Ya. Cuma ini lama-lama agak berat karena dia emang main blur ya. Oke. Jadi kalian bisa setting scale-nya semaunya kalian. Gitu. Kalau misal semakin kecil berarti otomatis dia multiplier jadi kecil. Misal contoh 0 ke 1. Kalau 0 frame ya tetap 0. Kalau 1 berarti tinggal kalikan aja 1 kali 0,317. Hasilnya 3,17. Terus dikalikan. Pokoknya kalau makin gede ini nilai keyframe ya, makin besar nanti tampilnya. Misal contoh ini kan keyframe kedua nih. Misalnya set ke titik 3. Berarti nanti dia otomatis frame-nya kayak di set ke 0,6 ya totalnya ya. Nih nanti jadi agak cepet tuh. Ya, jadi kayak gini nih cara kerjanya. Bisa nggak sih diterapkan di bagian lain? Bisa. Ini kan baru satu contoh aja. Misal contoh ini kan directional blur. Aneh mau tambahkan efek lain, misalnya contoh di sini itu dia banyak efek ya. Kita bakal coba make namanya glow. Glow ya. Nah, ini glow. Oke, ini bisa. Ini kan setting glow-nya nih tuh. Oke, di setting glow-nya. Glow size-nya buat ukuran glow-nya. Kita bakal mainkan di glow-nya aja. Klik kanan modify with anime curves. Oke, seperti ini. Kemudian di modifier kita jadikan transition juga. Curve easing, in out sign, kemudian di mirror. Oke, nanti dia bakal jadi kayak gini. Nah, ini kan jadi agak silau nih. Kalian bisa kurangin nih scale-nya nih, biar nggak terlalu tinggi banget. Bisa contohnya jadi 0.5 aja. Oke, kita play. Kalau misal terlalu kecil, kita naikkan dikit lagi. Oke, nah ini kan jadi agak mendingan nih. Iya, jadi contohnya seperti itu ya. Kalian bisa eksperimen hasilnya ya. Nggak harus dari patokan video pertama ya. Maksudnya yang contohnya di video ini gitu. Bebas mau pakai efek apa aja, yang penting pastikan aja kalian mencobanya sendiri ya. Ini settingan anime curve di modifier ini bener-bener mantap kalau buat aneh ya. Jadi kita bisa berkreasi sendiri buat bikin custom transition yang lebih menarik. Contohnya ada nggak Min yang selain yang kayak gini? Ada. Aneh sebelumnya pernah bikin 2 video mengenai tutorial custom transition. Kalian bisa cek di deskripsi video ini ya, atau di pojok kanan atas video ini. Tuh, kalian tinggal klik aja mau yang mana. Oke, itu aja mengenai custom transition ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang nonton video ini dan sambil belajar DaVinci Resolve. Sekian dari Aneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.